Selamat pagi yang terhormat Dewan Juri Suara Champion, GM pabrik kami, serta rekan kerja yang telah membantu saya dalam pembuatan presentasi kali ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang telah menilai baik perusahaan kami sehingga kami dapat menjadi finalis pada lomba kali ini. Serta terima kasih kepada manajemen yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk dapat memaparkan kebijakan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang telah berjalan di perusahaan kami. Oke, langsung saja saya kira masuk ke dalam materi untuk yang pertama tentang K3. Ini berdasarkan peraturan pemerintah, setiap industri wajib memiliki kebijakan mengenai hal ini. Dalam konteks ini, yang pertama yaitu melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Dalam hal ini, setiap perusahaan seharusnya sudah memiliki hazard identification and risk assessment, dan perusahaan kami termasuk yang memiliki resiko rendah. Meskipun begitu, perusahaan kami tidak menyepelekan hal ini, tapi tetap mengevaluasi setiap kebijakan-kebijakan yang telah berjalan ini. Setelah itu, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Nah, di sini kami selalu berkomitmen untuk menjalankan proses produksi kami sehingga sesuai dengan ini. Yang untuk poin pertama ini tadi, setiap ada pekerjaan yang sepertinya akan memiliki dampak negatif kepada pekerja kami selalu memberikan safety protokol di situ. Contohnya untuk apabila harus ada memanjat, membersihkan seperti atap atau apa, kami selalu memberikan harness, helm, dan ya safety lain lah, safety produk, safety itu lainnya. Nah, setelah itu untuk yang menjamin ini, apabila ada kejadian yang tidak diinginkan, walaupun syukurnya kami belum ada mengalami hal ini, kami tetap ada selalu siap. Apabila memang ada kecelakaan kerja, kami selalu memberikan sumbangsih kepada yang kejadian, pada korban. Syukurnya perusahaan kami masih dalam zero accident ya, jangan sampai ke depannya nanti ada lagi. Setelah itu meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Di sini perusahaan kami sudah mengikuti ini. Kami berusaha menyejahterakan karyawan kami karena ini nanti akan memberikan sumbangsih kepada pendapatan per kapita perusahaan. Di sini kami selalu memberikan salary di atas dari UMKM UMK yang telah ditetapkan, karena kami tidak ingin nanti karyawan kami tidak sejahtera. Oke, selanjutnya mengenai penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Sekali lagi saya tekankan, di perusahaan kami tidak ada, syukurnya tidak ada kecelakaan kerja sampai sekarang, tapi secara umum kami selalu mengevaluasi mengenai cara kerja perusahaan kami. Di sini kita selalu preventif, kita mengadakan tindakan preventif di sini. Jadi kita lihat secara umum itu di pekerjaan itu biasanya kecelakaan kerja terjadi kenapa? Karena apa? Yang pertama, karena kondisi kerjanya yang berbahaya. Contohnya yang tadi, apabila manjat-manjat untuk membersihkan atap atau tempat yang tinggi atau butuh tangga, itu kan kondisi kerjanya memang
berbahaya ya, atau membetulkan panel listrik. Nah, di situ kami selalu memberikan safety hazard kepada karyawan kami yang nanti di akhir slide akan saya eh, jalankan videonya, video mengenai perusahaan kami. Setelah itu, selain dari kondisi kerjanya yang berbahaya, yaitu lainnya adalah eh, kelalaian dari karyawan secara pribadi. Nah, apabila untuk kondisi kerja itu kami sediakan alat untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja, tapi apabila yang kelalaian ini kami memberikan latihan, pelatihan kepada karyawan kami. Dan kami kan perusahaan kami memiliki berbagai macam divisi. Nah, pada di setiap divisi kami, selama 3 shift kerja, itu setiap karyawan sebelum bekerja, mereka akan di briefing. Mereka akan di briefing mengenai pekerjaan mereka apa, terus risk assessment, berhati-hati jangan sampai lalai. Kita memberikan kayak semacam apel lah di situ. Jadi sebelum dimulai bekerja, kita adakan apel dulu dan memberikan ya berdoa sebelum bekerja dan lain sebagainya agar nanti kita dapat kerja dengan baik. Oke, setelah itu rancangan safety program PT Sekar Laut. Secara ringkas, untuk rancangan safety program PT Sekar Laut, yang pertama kita butuh komitmen, keterlibatan manajemen dan seluruh elemen perusahaan. Setelah itu kita harus ada identifikasi bahaya dan penilaian risiko, ya hazard hazard identification and risk assessment kita ada itu. Setelah itu ada kebijakan, harus ada kebijakan dan peraturan K3 ditulis. Perusahaan kita juga memiliki hal itu. Kemudian pelatihan pekerja. Nah, di sini kami selalu rutin memberikan pelatihan terhadap pekerja kami. Setiap bulan selalu ada. Kita ada batas minimalnya juga. Berapa orang yang sudah mengikuti pelatihan, kita ada data. Kemudian pelaporan dan penyelidikan kecelakaan kerja atau insiden. Untuk bagian ini, karena kita syukurnya tidak ada kejadian kecelakaan, jadi kita masih nol. Tapi seandainya terjadi kecelakaan, kami ada line-nya masing-masing. Setelah itu melakukan evaluasi program K3 setiap tahun. Ini selalu ada setelah akhir tahun, biasanya bulan Januari nanti di management review semuanya akan di evaluasi di sana. Poin pertama mengenai komitmen dan keterlibatan manajemen. Komitmen ini harus menjadi prioritas utama pemimpin dan manajemen laut dalam mewujudkan program K3 yang efektif. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menyertakan pentingnya K3 dalam misi perusahaan dan melibatkan pekerja. Untuk mengikuti semua prosedur K3 di sini tidak cukup hanya manajemen saja. Manajemennya mengokekan, tapi untuk pekerjanya tidak atau lalai dalam mengikuti peraturan ini, ya sama aja. Oleh karena itu, mungkin di sini kami agak tegas. Salah satunya untuk di perusahaan kami waktu pandemi itu tahun 2019 kita ada pandemi COVID dan perusahaan kami langsung aktif dalam hal tersebut. Kita langsung mewajibkan setiap pekerja yang masuk ke wilayah pabrik wajib menggunakan masker. Setelah itu untuk setiap meja kerja kita berikan sekat-sekat khusus untuk meminimalisasi terjadinya kontak
antar karyawan. Ya, kita meminimalisir se eh, sekecil-kecilnya kita usahakan. Dan di depan untuk masuk dan keluar itu wajib cuci tangan dan alkohol. Itu nanti dalam kebijakan, dan perusahaan dan karyawan wajib menjalankannya sebelum masuk ke perusahaan kami, sebelum masuk ke daerah kerja itu. Dan kami memberikan sanksi yang tegas pada waktu itu apabila karyawan tidak mematuhi peraturan kebijakan itu. Jadi di sini kita membuat kebijakan, karyawan menjalankan, tapi tetap nanti ke depannya kita evaluasi gimana hasil dari kebijakan yang telah kita buat ini. Setelah itu mengenai identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Dalam program ini berisi proses mengenali bahaya dalam suatu pekerjaan, membuat identifikasi bahaya dan nilai dari risiko tersebut, dan kemudian melakukan pengendalian terhadap risiko bahaya yang telah diidentifikasi. Yang pertama, dengan adanya identifikasi bahaya dan risiko, pekerja diharapkan dapat membedakan antara bahaya bekerja, pekerjaan yang membahayakan seperti las, sumber indah, membetulkan panel listrik, membetulkan atap, kemudian bahaya lingkungan seperti limbah B3, debu, dan lain-lain. Penggunaan APD sesuai jenis bahaya dan pekerjaan kita ada juga di situ. Jadi untuk setiap lini produksi kami, lini pekerjaan kami selalu ada APD di situ yang sesuai. Bahkan kita punya satu set, kita punya beberapa set untuk fire management. Jadi untuk apabila ada kebakaran, kami sudah memiliki mobil pemadam sendiri. Kami juga sudah memiliki APD untuk menanggulangi kebakaran tersebut. Jadi untuk yang itu kami sudah ada. Dan di situ juga selain itu kita ada setiap shift, karena kami punya 3 shift. Setiap shift itu ada orang yang bertanggung jawab di situ mengenai K3 pada shift mereka. Dan tidak ada satu orang, biasanya ada 2, tapi minimal harus ada satu orang yang dapat dihubungi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Nanti dapat dihubungi, nanti dia langsung di situ. Ada di struktur perusahaan kami nanti. Di kebijakan, nah ini di kebijakan dan peraturan K3 dibuat secara tertulis. Untuk menciptakan safety culture di PT Sekar Laut, tanggung jawab pekerja harus dibuat secara jelas dan tertulis. Kebijakan peraturan K3 ini sangat penting untuk meminimalkan kekeliruan terkait pekerjaan yang berhubungan dengan K3. Nah, jadi kita memiliki divisi tersendiri, struktur organisasi sendiri yang menangani masalah K3 ini. Jadi apabila terjadi kecelakaan kerja atau apa, langsung sudah jelas. Ini orang yang bertanggung jawab pada shift ini, langsung saja bisa ditangani di situ. Dan untuk nanti apabila malam ya nanti setelah ditangani, paginya kita adakan review gimana waktu menjalankannya dan segala macam. Setelah itu kebijakan peraturan K3 yang dibuat secara tulis yaitu program komunikasi bahaya, hazard communication program. Di sini kami ada alarm. Jadi apabila ada kebakaran, alarm kami otomatis. Ada smoke detector kan. Di perusahaan kami kan dilarang merokok. Jadi kalau ada asap, otomatis langsung akan ada alarm. Dan di tempat kami juga ada banyak lampu emergency. Jadi apabila ada kejadian alarm atau listrik mati, langsung ada lampu emergency kami langsung otomatis hidup untuk menunjukkan safety route yang terbaik sehingga terdekat, sehingga karyawan yang itu tidak panik dan bisa berkumpul di safety point
tersendiri. Setelah itu ada program lockout takeout, prosedur pengendalian energi juga di sini. Kemudian program perlindungan pernapasan, RPP. Di sini untuk beberapa divisi yang sepertinya kami identifikasi dapat menimbulkan bahaya dalam kesehatan kerja karyawan kami mewajibkan sebelum bekerja wajib menggunakan masker, dan di situ kami juga sudah menyediakan maskernya. Untuk APD ya sudah ada kami juga sediakan. Dan salah satunya tadi untuk yang kalau apabila terjadi kebakaran kami ada set seragamnya. Apabila ada pekerjaan yang beresiko karena jatuhan tinggi atau hal lainnya, kami juga mempunyai uh, body harness sama safety helm. Untuk pengelasan juga kami memiliki sarung tangan dan celemek untuk khusus lasnya. Dan untuk selanjutnya mengenai program pencegahan dan pengendalian infeksi, di sini sudah saya paparkan tadi. Kita waktu pandemi itu sampai sekarang masih berjalan. Sampai sekarang masih berjalan, yaitu salah satunya mengenai sekat setiap blok meja kerja kami itu ada sekat untuk meminimalisir adanya kontak fisik langsung antara tiap pekerja. Sampai sekarang masih tetap kami jalankan. Dan untuk masker tetap wajib mas, wajib walaupun sekarang syukurnya pandemi sudah berkurang, tapi perusahaan kami tetap mewajibkan menggunakan masker sebelum masuk ke pabrik kami. Untuk prosedur tanggap darurat kita juga sudah ada untuk orang yang dapat dihubungi apabila terjadi kebakaran, banjir atau apa. Nanti akan saya putar videonya di akhir presentasi ini. Kemudian prosedur surat izin kerja aman untuk pekerjaan tertentu, seperti bekerja di area panas, bekerja di ruang terbatas, untuk misalnya forklift atau apa, itu kami ada setiap orang yang bertanggung jawab di situ ada memiliki sikanya. Untuk selamat listrik ya panel-panel yang seperti berbahaya hanya untuk orang yang berwenang di situ yang boleh masuk. Yang lainnya kami larang, nggak boleh. Dan kami ada pengawasannya sendiri. Seperti salah satunya digembok tadi, dan yang memegang kuncinya hanya orang-orang tertentu. Untuk yang nomor 9, prosedur pencegahan dan penanggulangan kebakaran kita ada tadi ya. Saya ada, perusahaan kami ada mobil pemadam sendiri. Setiap titik-titik beresiko terjadinya pemulai kebakaran, kami ada APAR di situ yang mudah dijangkau, dan APAR kami selalu kami sesuaikan sesuai dengan regulasi. Jadi apabila ada waktunya sudah dekat, semua APAR kita kumpulkan, kita ganti dengan APAR yang baru. Kita ada kerjasama dengan UMKM di situ. Jadi mereka yang akan mengisi ulang dan mengecek apakah APAR ini masih layak atau tidak. Ya, biasanya sekitar setahun itu ada 2 atau 3 kali kita pengecekan APAR. Nah, APAR yang sudah nggak dipakai tadi, yang sudah waktu pengecekan sebelum diganti, mungkin beberapa dapat kita gunakan untuk pelatihan. Jadi kita gunakan APAR yang itu untuk pelatihan pemadaman dan segala macam. Kita cek dulu apakah ini memang masih bisa dipakai atau enggak. Nah, setelah itu program konservasi pendengaran. Di sini kita, perusahaan kami itu sudah masuk proper ya. Jadi kita ada pengecekan wajib pengecekan setiap beberapa 2 kali setahun itu kami dicek lingkungan kerja. Kita juga ada minimal kebisingannya, pengecekan kebisingan minimal berapa, dan untuk apabila
lebih dari itu kita langsung lakukan pembetulan di situ. Kenapa? Soalnya bahaya ini untuk mengenai kesehatan karyawan juga. Nah, untuk pelatihan pekerja ini rutin kami adakan sebulan sekali. Kita ada divisi sendiri yang menjalankan pelatihan ini, dan kita ada kuotanya untuk pelatihan internal dan eksternalnya juga ada. Jadi untuk pelatihan perusahaan kami eh, menurut saya bagus, luar biasa di sini. Kenapa? Karena eh, ada persyaratan setiap sebelum kita melakukan kerja, pekerja wajib harus sudah mengikuti pelatihan ini. Apabila dia belum, maka kami belum berani memberikan tanggung jawab pekerjaan itu kepada dia. Mereka harus terlatih dulu sebelum melakukan pekerjaan. Jadi untuk pekerja baru yang berpotensi mengalami kecelakaan kerja itu uh, selalu kita bimbing, selalu kita berikan training dia sebelum masuk ke ruang pekerjaan, karena di situ mereka kurang kurang ada pengalaman kan. Kita usahakan, tapi tetap yang sudah lama bekerja lama tetap juga harus mengikuti uh, pelatihan ini. Kenapa? Karena ya kalau misalnya orang sudah nyaman, mereka itu biasanya lupa akan resiko, ya, dan menyepelekan. Kita perusahaan kami nggak mau hal itu terjadi. Jadi tetap ada memberikan pelatihan-pelatihan, tetap ada memberikan tetap memberikan pengarahan-pengarahan kepada uh, karyawan kami. Setelah itu mengenai pelatihan, di sini kami punya tujuan setiap pelatihan itu. Yang satu itu untuk memudahkan pekerja, mengikuti arahan dari K3 untuk menghindari kecelakaan tadi, hal yang tidak diinginkan. Terus menjamin pekerjaan mereka itu dapat sesuai aman tertib. Terus apabila terjadi, mereka itu dapat menginformasikan kepada pihak yang bertanggung jawab di sini. Terus memastikan setiap pekerja memahami pentingnya K3 dan prosedur prosedur yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir menjamin setiap perlengkapan dan peralatan. Kita punya seragam sendiri ya, jadi setiap divisi itu punya seragam mereka masing-masing untuk membedakan. Jadi tidak ada istilah tertukar divisi atau enggak ya, karena kita sudah otomatis ada ruang gantinya. Begitu mereka masuk, wajib dari rumah itu pakai jaket sekar laut. Setelah itu begitu masuk ke sekar laut, jaketnya bisa dilepas dan di lokernya bisa ganti seragam sekar laut sendiri. Setelah itu untuk istilah bahaya dalam lingkungan kerja sekar laut, hazard, itu berkaitan dengan sumber bahaya, keadaan yang dapat terjadinya kecelakaan, kerusakan atau menghambat pekerja dalam menjalani pekerjaan. Kita memberikan sign di hazard, danger, risk, incident, accident. Kita selalu memberikan sign di situ, tanda-tanda. Ini bahaya, ini seperti contohnya di dekat boiler, di situ ada blow down. Blow down itu airnya keras, dan apabila tercipat ke pekerja dapat menimbulkan luka bakar. Nah, di daerah sekitar situ kita berikan tembok agar airnya tidak mencerat kemana-mana, tidak lari kemana-mana, dan kita memberikan sign di situ, tanda di situ, tanda di sini daerah panas, bahaya resiko ini, tolong dihindari, jangan dekat di sini atau jangan dilarang dulu di sini, karena nanti apabila ada percikan air dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Dan apabila ada, ya, untuk yang di tempat produksi,
tempat-tempat rawan terjadinya kebakaran, percikan api dan segala macam, kita selalu menyediakan APAR di situ. Dan yang kemudian pelaporan penyelidikan kecelakaan kerja dan insiden, apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan cedera pada pekerja, baik ringan maupun berat atau kerusakan berhasil perusahaan, pekerja yang mengetahui kejadian tersebut harus melaporkan kepada atasan atau orang yang bertanggung jawab pada shift itu. Kemudian kita ada tim investigasi yang akan meneliti penyebab kecelakaan dan menentukan langkah pencegahan agar kecelakaan serupa tidak terulang lagi. Nah, di sini setiap itu kita berusaha selalu preventif dan untungnya perusahaan kita masih belum ada yang kejadian seperti ini. Tapi walaupun ada, kita sudah ada tim investigasi khususnya sendiri. Nanti di struktur akan ada saya perlihatkan di akhir acara. Setelah itu pada pelaporan menyediakan kecelakaan kerja atau insiden, kita bertujuan untuk mendapatkan kronologi gimana kejadian kecelakaan kerja itu terjadi, atau kalau mereka kerja secara kontinu dan ada penyakit yang diakibatkan karena mereka bekerja itu, kita akan mengevaluasi kronologinya gimana. Jadi kita tidak menyalahkan, kita tidak menunjuk yang salah kamu yang ini, enggak. Tapi kita mencari permasalahan kenapa terjadi ini. Kita berusaha preventif ya, karena kita akan berusaha untuk mencegah agar kejadian itu tidak berulang lagi. Kalau misalnya sudah ada kejadian, jangan sampai ada kejadian yang sama terjadi lagi. Jadi kita berusaha di situ. Endingnya untuk menetapkan rekomendasi tindakan perbaikan, di mana yang perlu diperbaiki. Apakah kita harus membuat kebijakan baru, apakah karena karyawan ini kurang ada pelatihan dan lain sebagainya. Setelah itu setiap tahun kita ada namanya manajemen review. Di situ kita selalu mereview tingkat kerja keefisienan setiap divisi. Di sini juga biasanya kita mengadakan evaluasi ketiga. Apabila bahkan di sini kita memberikan reward kepada divisi yang berhasil, Tidak ada punishment, tapi kita memberikan reward, kita mengajak mereka, kita menggandeng, merangkul teman-teman kerja agar mereka sadar akan pentingnya K3. Jadi setiap program yang pelaksanaan yang dijalankan di pabrik kami harus dilakukan pemantauan, pengukuran untuk mengetahui plus minus program K3 yang dibuat manajemen. Nah, dengan evaluasi ini, jadi apabila ada yang kurang, manajemen dapat melakukan perbaikan pada elemen yang kurang maksimal. Atau kalau misalnya harus ada kebijakan baru, yang insidentil, mungkin kita dapat membuat kebijakan baru mengenai hal tersebut. Contohnya kayak itu tadi masalah COVID-19. Di situ kami langsung waktu ada suntik massal ya. Waktu ada itu kami mewajibkan karyawan perusahaan kami minimal sudah vaksin 1, 2, bahkan 3 itu sudah ada. Jadi kita ada datanya untuk karyawan-karyawan sudah vaksin dan kita wajibkan mereka untuk vaksin. Kita wajibkan untuk menanggulangi terjadinya ledakan COVID di perusahaan kami ya. Kami ada itu datanya. Apabila ada karyawannya waktu pas itu kan ada
pro kontra, ada yang mau divaksin, ada yang tidak. Nah, apabila ada karyawan yang tidak mau divaksin, biasanya kami melakukan pendekatan persuasif. Kita ajak, kita tanya mengapa dia mau vaksin. Nah, ini efeknya gimana nanti ke depannya. Itu kita usahakan kita rangkul karyawannya itu sehingga mereka mau mengikuti vaksin. Nah, untuk PT Sekar Laut, perusahaan kami itu prosedur K3 sangat penting untuk mengurangi kerugian akibat kecelakaan kerja dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Ini bisa terjadi kalau misalnya karyawannya sejahtera juga, karyawan seneng kerja di tempat kami, jadi mereka itu kerjanya giat. Kalau misalnya mereka nggak seneng kerja di sini, ya biasanya males-malesan kan, kita nggak mau hal itu terjadi. Makanya kita selalu mengutamakan kesejahteraan karyawan. Dan ya untuk perusahaan kami, saya yakin di daerah Sidoarjo itu merupakan salah satu perusahaan yang memberikan gaji yang tertinggi dibandingkan pendapatan tertinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan lain. Jadi kita selalu mengutamakan kesejahteraan karyawan. Ya, salah satunya coba ya, kita memberikan seragam itu kita selalu memberikan sesuai, bahkan lebih dari peraturan. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya kalau Dewan Juri mau coba main di tempat kami dan mau berbincang-bincang dengan beberapa pekerjaan kami harapkan bahwa bersedia kalau mau main ke sini. Oke, saya kira itu aja pemaparan mengenai Sekar Laut, perusahaan kami, kebijakan ketiga kami di perusahaan kami. Untuk ini yang PowerPoint, untuk yang videonya kurang lebih seperti ini. Selamat datang di PT Sekar Laut. Untuk dapat aktivitas ke depannya, kami
Ya, itu adalah contoh bagaimana kalau ada hazard, ada risk di perusahaan kami. Dan untuk wilayah kerjanya sendiri, ya, eh, eh, demikian sekilas mengenai kebijakan K3 perusahaan kami. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kami. Dan apabila ada yang kurang jelas, mungkin dapat ditanyakan. Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Dewan Juri.